Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat berjumpa kembali sama Made dalam belajar fisika mudah. Mudah-mudahan Pamade jumpai dalam keadaan sehat. Ayo kita semangat belajar dalam meraih cita-cita. Pada pertemuan kali ini Pamade ingin menyampaikan soal-soal kapasitor keping sejajar sesuai indikator, meliputi memahami konsep kapasitor plat sejajar, menyelesaikan soal-soal berhubungan dengan plat sejajar. Untuk memudahkan menyimak pembahasan contoh-contoh soal berikut, adik-adik ingat kembali rumus-rumus yang terpampang pada layar yang sudah dipelajari. Mudah-mudahan tipe-tipe soal yang diberikan disajikan dapat membantu menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester. Selamat menyimak pembahasannya. Mari adik-adik kita simak soal yang pertama. Sebuah kapasitor plat sejajar dengan plat dengan luas masing-masing 1 meter persegi, berjarak 10 cm. Jika medan listrik antara plat adalah 100 Newton per coulomb, besar muatan pada setiap plat adalah, ambil epsilon nolnya 8,85 10⁻⁻12 coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Jawab, kata yang ada, di bawah. A 1 meter persegi, D 10 cm sama dengan 0,1 meter, E 100 Newton per coulomb, perintah udara 8,85 10⁻12, Q-nya berapa? Ingat, untuk plat sejajar, kuat medannya, baris kedua dari bawah, E sama dengan sigma per epsilon 0, di mana sigma ini adalah rapat muatan per satuan luas, sehingga E sama dengan Q per A epsilon 0, atau Q-nya adalah F E kali A kali epsilon 0, langsung angkanya baris terakhir, Q sama dengan 100 kali 1 kali 8,85 10⁻12, hasilnya 8,85 10⁻10 coulomb atau 0,885 nanocoulomb. Pilihannya nomor A. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit, simak terus pembahasan berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjut lagi menyimak soal berikut. Kapasitansi dari konduktor bola dengan radius 90 cm adalah jika epsilon nolnya 8,85 10⁻12 dan satuan SI. Jawab dari yang ada, perhatikan bawah. R 90 cm sama dengan 0,9 meter. Epsilon 0 8,85 10⁻12. C-nya berapa? Lihat baris kedua, fungsi kapasitor menyimpan muatan Q sama dengan C kali P, sehingga C sama dengan Q per P. Masukkan Q. Nah, potensial pada tepi bola K per R. Coret Q-nya. Sehingga C sama dengan R per K. Masukkan angkanya 0,9 per 9 kali 9. Hasilnya yaitu 10 pangkat min 10 farad. Atau 0,1 10 pangkat min 9 farad. Sehingga sederhanakan C-nya yaitu 0,1 nanofarad. Pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik, sulit, simak terus pembahasan berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan lagi menyimak soal berikut. Suatu kapasitor keping sejajar memiliki luas 2000 cm persegi. Per kepingnya, kedua keping tersebut terpisah sejauh 2 cm. Saat diisi udara, beda potensial di antara kedua keping 3000 volt. Saat isi bahan elektrik, beda potensialnya turun menjadi 1000 volt. Berapakah konstanta dielektrikum bahan tersebut? Jawab dari yang ada. A 2000 cm persegi, epsilon 8,85 10⁻12 dalam satuan SI. P0-nya 3000 volt, P-nya 1000 volt. K-nya berapa? Ingat, muatan yang tersimpan adalah sama. Garis terakhir, Q sama dengan C0 kali P0 sama dengan C kali P. Atau C0 kali P0 sama dengan K kali C0 kali P. Sehingga K-nya adalah P0 per P sama dengan 3000 per 1000. Hasilnya 3. Jadi konstanta elektrikumnya 3. Pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, tersulit, simak terus pembahasan berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjut lagi menyimak soal berikut. Sebuah kapasitor keping sejajar terpisah sejauh 1,77 mm. Luas tiap keping 28,25 cm persegi. Di antara keping diisi mika dengan permeabilitas relatif
Berapakah besar nilai kapasitas kapasitor tersebut? Jawab dari yang ada A 28,25 cm persegi, teman 28,25 10 pangkat 4 meter persegi, D 1,77 10,3 meter, K7 F0 8,85 10 pangkat 12 6 cm, C-nya berapa? Ingat, C sama dengan K kali C0 sama dengan K kali F0 A per D, maksudnya angkanya 7 kali 8,85 10 pangkat 12 kali 28,25 10 pangkat min 4 per 1,77 10 pangkat min 3, disederhanakan, diperoleh hasilnya 988,75 10 pangkat min 13 farad atau 98,875 picofarad. Pilihannya nomor E. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit, simak terus pembahasan berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan lagi mengenai berikut. Sebuah kapasitor keping sejajar seperti gambar di bawah dengan luas tiap keping 10,25 cm persegi. Jarak antara kedua keping sejajar 3,54 mm. K15, K27, K3-nya 8. Jika kapasitor diberi tegangan 100 volt, berapa besar muatan yang tersimpan? Kita yang ada jawab A 10,25 cm persegi. Dalam hal ini perhatikan A1, A2 setengah dari 10 kali 10,25 cm persegi. A1 sama 2 jadi 5,125 10 min 4 meter persegi. D 3,54 km sama dengan 3,54 10 pangkat min 3 meter. D2 sama dengan 3, setengah kali D, setengah kali 3 kali 3,54, 10 pangkat min 3 meter, hasil 1,77 10 pangkat min 3 meter. Q-nya 100 volt, Q-nya berapa? Ingat dalam hal ini, C paralel, garis kedua dari bawah, C sama dengan K1, Epsilon 0 A1 per D1, ditambah K2, Epsilon 0 A2 per D2, ditambah K3, Epsilon 0 A3 per D3, masukkan angkanya. Nah, karena di sini sama ada Epsilon 0, kita keluarkan 8,85 10 pangkat min 12 kali 5 kali 5,125 10 pangkat min 4 per 3,54 10 pangkat min 3 ditambah 7 kali 5,115 10 pangkat min 4 per 1,7 10 min 3 ditambah 8 kali 5,125 10 pangkat min 4 per 1,7 10 min 3. Sederhanakan, garis terakhir diperoleh C-nya yaitu 87,5 10 pangkat min 13 farad. Ingat, muatan yang tersimpan pada kapasitor Q sama dengan C kali P, garis terakhir. Masukkan angkanya 87,5 10 pangkat min 13 kali 100, hasilnya 0,875 nanocoulomb. Pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit, simak terus pembahasan berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjut lagi pembahasan berikut. Kapasitor plat sejajar dengan udara di antara kedua platnya memiliki kapasitansi 12 picofarad. Jarak antar platnya adalah D. Ruang antar plat sekarang diisi dengan 2 dielektrik. Salah satu dielektrik memiliki konstanta dielektrik 3 dan ketebalannya D per 3. Sementara yang lainnya memiliki konstanta dielektrik K2 6 dan ketebalannya 2D per 3. Kapasitannya sekarang adalah, jawab dari yang ada, C0 12 picofarad, K1 3, D1 1/3D, K2 6, D2 2/3D, C-nya berapa? Garis kedua dari bawah, C1 sama dengan K1 F0 A per D per 3, karena D-nya 3, sederhanakan, yaitu 9 kali Epsilon A per D. Epsilon A per D itu adalah untuk udara yaitu 12, jadi 9 kali 12 artinya 108 picofarad. Dengan cara yang sama, baris kedua dari bawah kanan, C2 sama 6 kali Epsilon A per 2D per 3, sedangkan hasilnya 9 kali 12 picofarad, juga hasilnya yaitu baris terakhir kiri bawah, C2-nya juga 108 picofarad. Jadi dalam hal ini, C1 dan C2 ini adalah seri. Sehingga untuk seri, 2 seri, jadi C-nya sama dengan C1 kali C2 per C1 tambah C2. Masukkan angkanya.
108 kali 108 per 108 ditambah 108. Hasilnya yaitu 11664 per 216 pikofarad. Hasilnya yaitu 54 pikofarad. Pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik. Ingat, kalau seri per, kalau paralel di jumlah biasa. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik kita lanjutkan lagi menyimak soal yang lain. Sebuah partikel alfa, massa 6,7 10 kg, muatannya 3,2 10 kolom. Masuki medan listrik homogen dengan kecepatan 2 kali 10 meter per sekon. Partikel tersebut berhenti setelah menempuh jarak 2 meter. Besar kuat medan listriknya adalah, yang ada jawab bawah. M 6,7 10 kg, muatannya 3,2 10 19, P-nya 2 kali 6 D 2 meter, E-nya berapa? Ingat, dalam hal ini EK sama dengan usaha setengah MP kuadrat sama dengan Q kali P. Hasil angkanya baris ketiga di bawah, setengah kali 6,7 10 7 kali 2 kali 10 kuadrat sama dengan 3,2 10 19 kali Pi. Sehingga baris kedua dari bawah, Pi sama dengan 13,4 10 pangkat min 15 per 3,2 10 pangkat 19, hasilnya 4,1875 10 pangkat 4 volt. Ingat, baris terakhir kuat medan, potensial per jarak. Hasil angkanya 4,1875 10 pangkat 4 volt per 2, hasilnya 2,09375 10 pangkat 4 volt per meter atau 2,1 10 pangkat 4 volt per meter. Pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Simak terus pembahasan soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik simak soal yang terakhir. Sebuah kapasitor kelas sejajar memiliki luas 6 cm persegi dan jarak pemisah 3 mm. Celah tersebut diisi dengan 3 bahan elektrik dengan ketebalan yang sama. Lihat gambar dengan tanda dielektrikum K1 10, K2 12, K3 14. Nilai konstanta dielektrum suatu bahan yang jika dimasukkan sepenuhnya ke dalam kapasitor akan menghasilkan kapasitansi yang sama adalah, jawab dari yang ada, K1 10, K2 12, K4 14, A6 cm persegi, D3 mm. K penggantinya berapa? Ingat, garis kedua di bawah untuk C1 positif 0 A per. Nah, dalam hal ini luasan adalah sepertiga, jadi per 3D, C2 yaitu K2 epsilon A per, karena A nya sama yaitu sepertiga D, C3 juga luas sepertiga, K3 epsilon A per 3D, karena di sini paralel maka C nya C1 tambah C2 tambah C3. Garis terakhir, C sama dengan KP kali epsilon A per D, sama dengan K1 epsilon A per 3D tambah K2 epsilon A per 3D tambah K3 epsilon A per 3D. Di sini epsilon A per D-nya dikeluarkan, sehingga 10 tambah 12 tambah 14 tambah per 3 kali epsilon A per D. Jadi sama dengan 12 kali epsilon A per D. Jadi antara kiri dan kanan disamakan, maka KP-nya sama dengan 12. Pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik tipe-tipe soal yang bisa saya berikan mengenai soal-soal yang berhubungan dengan kapasitor kelas sejajar. Mudah-mudahan tipe-tipe soal yang diberikan membantu nanti menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya. Sampai jumpa.